Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenankanlah saya untuk menyampaikan aksi nyata topik 2, mengapa kurikulum harus berubah. Materi kali ini akan menjelaskan tentang apa itu kurikulum, apa fungsi kurikulum, dan mengapa kurikulum harus berubah. Pengertian kurikulum berdasarkan Permendikbud tahun 2020, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan baru. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai akhir pengalaman belajar murid. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. 4 komponen kurikulum yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Selanjutnya adalah optimalisasi peran dan fungsi kurikulum. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Mengapa kurikulum perlu berubah? Yaitu yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Yang ketiga, agar dapat menyampaikan generasi cemerlang di masa yang akan datang. Bapak Ibu guru hebat, perubahan kurikulum selama 16 tahun terakhir antara lain yaitu pada tahun 2004 kurikulum KBK, pada tahun 2006 kurikulum KTSP, dan pada tahun 2013 kurikulum 2013. Pada tahun 2017, kurikulum revisi dari kurikulum 2013, dan tahun 2020, yaitu kurikulum merdeka sampai dengan saat ini. It takes a village to raise a child. Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Yang menyiratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak kepada murid. Topik selanjutnya, kurikulum paradigma baru. Ada 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian murid saat ini. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Adaptasi kurikulum. Kurikulum merdeka yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat diadaptasi oleh satuan pendidikan. Karena satuan pendidikan memahami betul bagaimana kondisi ekosistem di mana murid berada dan zaman bagaimana murid dididik agar kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan murid dan terwujudnya pembelajaran yang bermakna. Kurikulum satuan pendidikan yang selanjutnya disebut dengan KOSP. Ada 5 prinsip pengembangan KOSP, yaitu yang pertama, berpusat pada murid. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, esensial. Yang keempat, akuntabel. Dan yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komponen KOSP yaitu karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan, perencanaan pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran, serta sistem pendampingan evaluasi dan pengembangan profesi. Dalam pengorganisasian pembelajaran meliputi muatan kurikulum, beban ajar, program intrakurikuler,
program ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Dalam perencanaan pembelajaran meliputi alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. Selanjutnya adalah tentang capaian pembelajaran atau yang disingkat dengan CP. Capaian pembelajaran atau CP setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran fokus memuat dua hal utama, yaitu kompetensi inti dan konten esensial yang dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun. Kompetensi-kompetensi pada capaian pembelajaran diturunkan menjadi tujuan pembelajaran atau TP yang tersusun sebagai sebuah alur untuk satu fase. Ini kita sebut sebagai alur tujuan pembelajaran. Kurikulum Merdeka memuat 3 komponen, yaitu program intrakurikuler, program ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil Pancasila atau yang disingkat dengan P5. Apa itu profil belajar Pancasila? Profil belajar Pancasila merupakan karakter dan kompetensi yang menjadi fokus dalam pendidikan nasional. Ada 6 dimensi profil belajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Program intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya seperti muatan lokal jika memang ada di satuan pendidikannya. Sedangkan program ekstrakurikuler adalah kegiatan yang tetap diadakan pada pembelajaran dengan kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka. Pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi, dan kewirausahaan.